Halo sahabat ekonomi, selamat datang kembali pada video kali ini. Kita akan mengupas tuntas perkembangan neraca perdagangan Indonesia di awal tahun 2024. Kita akan bedah bagaimana kinerja ekspor dan impor kita, tren surplus yang terus berlanjut, serta apa saja dampak positif dan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Pada Januari tahun 2024, kabar baik datang dari sektor perdagangan kita. Indonesia kembali mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 2,02 miliar dolar Amerika Serikat. Sederhananya, ini artinya nilai ekspor kita lebih besar daripada nilai impor. Nah, yang lebih membanggakan lagi, capaian ini menandai surplus selama 45 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa yang menunjukkan ketahanan sektor eksternal ekonomi kita di tengah berbagai tantangan global. Namun, jika kita lihat trennya selama beberapa bulan terakhir, angka surplus ini memang mengalami fluktuasi. Pada September tahun 2023, surplusnya 3,41 miliar dolar, naik sedikit di Oktober menjadi 3,47 miliar. Kemudian turun di November ke angka 2,41 miliar. Sempat naik lagi di Desember menjadi 3,29 miliar. Dan di Januari tahun 2024 berada di angka 2,02 miliar dolar. Terlihat memang ada penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, tapi yang terpenting adalah neraca perdagangan kita masih tetap surplus. Ini menunjukkan kondisi ekspor Indonesia masih terkendali dengan baik. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam ke sisi ekspor. Total ekspor Indonesia pada Januari tahun 2024 mencapai 20,52 miliar dolar. Sektor apa saja yang menjadi pendukung? Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang 15,08 miliar dolar. Diikuti sektor pertambangan sebesar 3,68 miliar dolar, sektor migas 1,4 miliar dolar, dan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan sebesar 0,37 miliar dolar. Menariknya, sektor pertanian dan industri pengolahan sama-sama menunjukkan pertumbuhan positif dibanding Desember tahun 2023. Komoditas andalan kita masih didominasi oleh bahan bakar mineral yang porsinya mencapai 20,81%, disusul oleh lemak dan minyak nabati atau hewani. Lalu, bagaimana dengan sisi impor? Nilai impor kita di Januari tahun 2024 tercatat sebesar 18,51 miliar dolar. Kalau kita bedah lagi, impor ini didominasi oleh bahan baku dan penolong senilai 13,48 miliar dolar yang sangat penting untuk roda industri kita. Diikuti barang modal sebesar 3,26 miliar dolar dan barang konsumsi 1,77 miliar dolar. Ada penurunan signifikan pada impor bahan bakar mineral. Tapi di sisi lain, impor mesin dan perlengkapan elektrik justru meningkat. Ini sinyal positif yang menunjukkan aktivitas industri dan investasi di dalam negeri masih terus berjalan. Untuk negara pemasok terbesar, Tiongkok masih menempati posisi pertama, diikuti oleh Jepang dan Amerika Serikat. Tentu saja, surplus yang berkelanjutan ini membawa banyak dampak positif bagi perekonomian nasional. Pertama, ini jelas meningkatkan cadangan devisa kita. Kedua, pasokan dolar yang melimpah dari ekspor membantu menjaga stabilitas dan bahkan menguatkan nilai tukar rupiah. Ketiga, surplus ini mendorong pertumbuhan industri, terutama sektor pengolahan yang menjadi tulang punggung ekspor. Keempat, meningkatnya produksi untuk ekspor otomatis membuka lebih banyak lapangan kerja. Dan kelima, kinerja perdagangan yang solid ini meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung global. Namun, kita tidak boleh lengah. Ada beberapa dampak negatif yang perlu kita waspadai. 1.
Ketergantungan ekspor komoditas yang didominasi bahan bakar mineral rentan menyebabkan fluktuasi harga global. 2. Penurunan impor barang modal. Jika impor barang modal turun drastis, bisa menghambat industrialisasi jangka panjang. 3. Konsumsi domestik melemah. Jika ekspor terlalu tinggi tanpa penyerapan pasar dalam negeri, penting juga untuk menyeimbangkan antara ekspor yang kuat dengan konsumsi domestik yang sehat. Sebagai kesimpulan, surplus 2,02 miliar dolar pada Januari tahun 2024 adalah bukti kinerja perdagangan luar negeri Indonesia yang solid. Namun, pekerjaan rumah kita belum selesai. Diversifikasi produk ekspor dan peningkatan nilai tambah industri melalui hilirisasi tetap menjadi kunci utama agar pertumbuhan ekonomi nasional kita bisa berkelanjutan dan tidak mudah goyah. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.